Halo semuanya, jadi di sini kita akan membahas beberapa aliran sejarah psikologi dan berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. Nah, aliran pertama yang akan kita bahas adalah aliran behaviorisme, di mana aliran ini dianggap sudah memberikan sudut pandang baru bagi psikologi mengenai tingkah laku yang dapat dibuktikan secara objektif. Jadi, behaviorisme ini memiliki fokus kajian utama adalah unsur-unsur perilaku atau tindakan yang dapat dijelaskan, dideskripsikan, digambarkan, dan dibuktikan secara objektif. Nah, behaviorisme ini tuh memiliki dua tokoh, yaitu John B. Watson dan Ivan Pavlov, di mana keduanya memang sudah dikenal dengan eksperimennya masing-masing. Behaviorisme ini bisa hadir karena pada saat itu memang sedang marak tentang kesadaran dan lain sebagainya. Maka Watson itu menyatakan bahwa sebenarnya arah perkembangan psikologi yang benar itu kalau kita dapat mendeskripsikan atau membuktikan suatu perilaku yang dengan alasan yang masuk akal atau logis. Nah, sehingga Watson itu menyatakan bahwa kita sangat membutuhkan bahasan mengenai tindakan atau perilaku behavioral yang mampu dideskripsikan secara objektif. Dengan tujuannya ialah untuk membuktikan teori Darwin, untuk mendefinisikan psikologi sebagai sains perilaku, dan menunjukkan bahwa hewan dan manusia itu sebenarnya memiliki kesinambungan ketika tentang perilaku. Tapi terdapat kritik pada behaviorisme, di mana yang pertama adalah Edwin ini menyatakan bahwa sebenarnya menghubungkan pengalaman sadar dan fisik ini dapat terjadi dan memungkinkan. Sementara untuk Leslie katanya adalah tindakan adalah refleks yang terkondisikan, karena pada saat itu Watson itu mengungkapkan kalau misalnya sebenarnya tindakan itu jauh lebih kompleks dibanding refleks. Dan menurut William sendiri, behaviorisme ini sebenarnya tidak memberi ruang untuk seseorang memiliki kehendak bebas atau kebebasan memilih, karena Watson menyatakan bahwa behaviorisme itu perilaku itu bergantung pada masa lalu seseorang begitu. Nah, kemudian karena banyaknya kritik itu, akhirnya muncullah aliran selanjutnya, yaitu neo-behaviorisme, yang dimana telah memberikan kontribusi berupa pandangan baru di psikologi yang melihat hasil atau nilai dari suatu proses pada tingkah laku. Berbeda dengan behaviorisme, neo-behaviorisme itu lebih fokus kepada respon atau hasil dari suatu tingkah laku seseorang. Karena kalau tadi behaviorisme itu dia fokusnya pada tindakannya, kalau neo-behaviorisme itu lebih fokus pada hasil atau responnya. Dengan tiga tokoh di balik neo-behaviorisme, yaitu ada Edward, ada Clark, dan ada Skinner. Nah, kenapa neo-behaviorisme ini bisa hadir? Karena pada saat itu sedang marak-maraknya ideologi yang bernama opresionisme, di mana ia menggagaskan bahwa semua itu benar kalau misalnya mereka itu bisa diamati dan diukur secara langsung. Nah, selain itu juga karena behaviorisme itu banyak sekali yang menentang, maka muncullah neo-behaviorisme yang berguna untuk mengkritik behaviorisme itu sendiri. Nah, tujuannya itu adalah dapat mencapai perkembangan apabila menerapkan teori ini pada tingkah laku suatu individu menggunakan sistem SOR atau stimulus, organisme, dan respon. Nah, tapi ada kritik untuk neo-behaviorisme karena lagi teori ini dikritik karena terlalu mengabaikan proses mental, karena sangat fokus pada hal-hal yang dapat diukur dan diobservasi saja. Nah, aliran selanjutnya adalah aliran psikoanalisa mirip Sigmund Freud yang pernah dikenal karena analisis mimpinya, karena dia menyatakan bahwa mimpi itu sebenarnya dapat menjadi petunjuk akan gangguan-gangguan mental. Nah, psikoanalisa ini dianggap telah memajukan kesehatan mental karena adanya terapi psikoanalisis itu sendiri, karena psikoanalisa itu membahas tentang alam bawah sadar manusia yang sebenarnya tidak bisa dikontrol dan dihindari. Nah, dengan 4 metode yang sangat dikenal, yaitu hipnosis, asosiasi bebas, analisis mimpi, dan coping mechanism. Kenapa bisa ada ya psikoanalisa? Karena pada saat itu masyarakat luas itu percaya kalau misalnya faktor psikologis itu sebenarnya penting pada penyakit mental pada seseorang, karena pada waktu itu orang yang memiliki gangguan mental itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Nah, hal ini memicu adanya spekulasi jangan-jangan kesadaran itu memiliki tingkatan, ada dari tingkatan sangat tidak sadar hingga sangat sadar. Nah, psikoanalisa memiliki tujuan seperti untuk memperkenalkan alam bawah sadar yang sebenarnya seringkali gagasannya itu diabaikan oleh orang lain. Karena pada saat itu metode yang sangat sering dipakai adalah introspeksi, sementara alam bawah sadar manusia itu kan tidak bisa diintrospeksi. Tapi banyak sekali kritik terhadap psikoanalisa. Yang pertama adalah laporan yang katanya itu dianggap kurang terjamin kebenarannya. Terus banyak ketidaksinambungan antara sejarah dan catatan Freud. Habis itu ada hasil yang sebenarnya itu adalah kesimpulan Freud, bukan hasil dari data itu sendiri, dan katanya datanya itu subjektif. Nah, lagi karena banyaknya kritik pada psikoanalisa, lahirlah aliran neo-psikoanalisa, di mana ini dianggap telah memberi kontribusi berupa pandangan baru yang lebih logis ketimbang psikoanalisa sebelumnya. Karena teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya kepribadian itu lebih ditentukan oleh faktor psikososialnya seperti interaksi sosial dan lingkupannya. Nah, metodenya ini adalah hipnosis dan analisis dengan 4 tokoh di balik neo-psikoanalisa, yaitu Carl Jung, ada Alfred Adler, ada Henry Erickson, sama Karen Horney. Nah, kenapa neo-psikoanalisa itu bisa ada? Karena saat itu banyak sekali yang mengkritik teori psikoanalisa milik Sigmund Freud.
Karena saking banyaknya pihak yang membantah dan mengkritik Freud, maka banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk membuat teori baru untuk mengkritik dan menyadarkan Freud bahwa teorinya itu adalah salah. Maka lahirlah neopsikoanalisa dengan tujuan untuk melengkapi serta mengkritik teori psikoanalisa milik Freud dengan mengkaji beberapa faktor tambahan. Nah, sampai saat ini kritik neopsikoanalisa itu belum ada karena aliran ini sebenarnya berguna untuk mengkritik psikoanalisa milik Freud itu sendiri. Nah, aliran selanjutnya adalah aliran Gestalt yang dikatakan mampu mempertahankan identitasnya tidak seperti aliran lain yang memberi karya berpengaruh mengenai persepsi pemikiran, psikologi sosial, dan lain-lain. Karena Gestalt ini membahas tentang pandangan psikologi di mana seseorang atau suatu individu itu memandang atau mengkaji suatu hal secara keseluruhan atau keutuhan. Jadi sebenarnya seseorang itu melihat suatu objek itu adalah secara keutuhan, bukan per komponennya. Nah, kemudian terdapat 4 orang tokoh di balik aliran Gestalt ini. Yang pertama adalah Max Whitmer, ada Wolfgang Kohler, ada Kurt Kafka, dan ada Gerd Lewin. Nah, dengan metode riset, dimana kenapa adanya aliran Gestalt ini? Karena pada saat itu memang sedang marak-maraknya nih iklim intelektual dan fisika, tapi ide-ide dalam fisika tersebut dianggap kurang teliti karena tidak menganalisis bagian terkecil dari suatu hal. Lalu ditemukannya lah dasar teori Gestalt pada karya Immanuel Kant, di mana ia membahas tentang persepsi atau suatu individu secara menyeluruh, dan tujuan dari Gestalt ini adalah memperjuangkan penilaian terhadap suatu objek secara menyeluruh dan melihatnya dengan keutuhan. Jadi sebenarnya sebuah hal itu tidak bisa kalau misalnya dideskripsikan per komponen, tapi hanya bisa dilihat atau dipersepsikan secara keseluruhan. Tapi ada kritik terhadap Gestalt ini karena dianggap Gestalt ini tidak ada batasan yang jelas gitu, jadi dapat menyebabkan definisi ilmiah. Selanjutnya adalah aliran transpersonal, di mana dianggap telah mengkoreksi beberapa kesalahan pada bidang psikologi yang berkaitan dengan spiritualitas. Kenapa? Karena aliran transpersonal ini memiliki pokok kajian utama, yaitu tentang hubungan antara suatu individu dengan alam semesta atau dimensi spiritualitasnya, jadi identik dengan spiritualnya begitu. Nah, terdapat 4 orang tokoh di balik aliran transpersonal ini, yaitu William James, Abraham Maslow, Viktor Frankl, dan Charles Sturt. Nah, kenapa ada transpersonal? Karena pada saat itu Maslow dan kawan-kawan yang merasa tidak puas dengan aliran psikologi serta pemikiran pada zaman itu yang lebih mengutamakan behavior individu tapi mengabaikan sisi spiritualnya, karena dianggap sisi spiritual itu juga penting gitu. Lalu James menegaskan bahwa terdapat ciri khas pada arus dinamis kesadaran manusia, sehingga James menjelaskan kesadaran dapat menjadi landasan akan kebenaran yang ditemukan. Dengan tujuan aliran transpersonal adalah untuk mengkaji jiwa manusia, untuk mengetahui sisi internal dan eksternal seseorang melalui pengalaman spiritualitasnya. Tapi terdapat kritik transpersonal, di mana karena pusat teori dan aliran ini adalah spiritualitas, beberapa pihak sempat mengkritik karena transpersonal ini sebenarnya terlalu fokus ke spiritualitas sehingga tidak dapat diukur dan divalidasi, karena balik lagi karena transpersonal ini tentang spiritualitas begitu. Nah, yang selanjutnya adalah aliran yang dianggap sebagai revolusi yang paling visioner, radikal, serta transformatif pada bidang ilmu psikologi, yaitu aliran kognitif dan humanistik. Karena aliran ini itu membahas tentang bagaimana sih caranya mengoptimalkan agar seseorang itu mampu mempersepsikan, berpikir, mengingat, hingga mengolah informasi yang mereka dapatkan. Nah, dengan 5 metode ini terdapat 4 orang tokoh di balik aliran kognitif dan humanistik ini. Untuk humanistiknya sendiri itu ada Carl Rogers, ada Abraham Maslow, dan kognitif ini ada Ulrich Nietzsche, yaitu bapak kognitif psikologi, dan ada George Miller. Nah, kenapa ada aliran kognitif dan humanistik ini? Karena pada saat itu dapat ruang untuk mengkaji kesadaran menjadi lebih real dari sebelumnya. Jadi kayak diberikan ruang untuk membahas kesadaran untuk lebih dalamnya lagi. Nah, karena ruang itulah peneliti ini mulai mengkaji memori pada saat itu, berusaha untuk mengeksplor bagaimana sih organismenya atau model dari memori itu sendiri. Nah, dengan tujuan aliran ini adalah untuk memperjuangkan pengalaman sadar, kebebasan, potensi manusia, dan kepercayaan akan sifat natural manusia. Tapi ada kritik terhadap kognitif dan humanistik ini, yaitu adalah keinginan aliran ini menyebabkan beberapa pihak menyatakan bahwa aliran kognitif dan humanistik terlalu berlebihan sampai mengorbankan pemikiran atau kepercayaan lain. Jadi banyak sekali kepercayaan yang dikorbankan untuk mencapai aliran kognitif dan humanistik ini. Nah, yang selanjutnya adalah aliran psikologi timur yang menjadi alasan berkembangnya psikologi di timur. Pokok utama atau pokok kajian dari aliran ini adalah membahas mengenai diri manusia, terutama kebaikan atau moral, untuk dapat digunakan sebagai penjelasan antara hubungan kepercayaan, alam, dan Tuhan.
Dengan metode yoga dan meditasi, terdapat 5 negara yang berkaitan dengan atau menjadi alasan adanya aliran psikologi timur ini, yaitu ada Persia, ada India, ada Cina, Jepang, Indonesia, bersamaan dengan masing-masing tokoh dari negara itu sendiri. Nah, kenapa sih ada aliran psikologi timur? Karena saat itu psikologi timur ini dianggap mampu menciptakan sesuatu yang bertahan hingga saat ini. Apa itu? Yaitu adalah agama, yang dimana ajaran religiusnya itu berupa hubungan antara jiwa, alam semesta, dan Tuhan. Nah, kemudian terdapat nih seorang filsuf dari timur yang menjelaskan mengenai konsep adanya manusia di dunia dan mengungkap sifat alami pribadi manusia. Maka dari itu terbentuklah aliran psikologi timur dengan tujuan adalah guna menjelaskan hubungan antara kepercayaan seperti agama dan sebagainya dengan jiwa manusia. Jadi untuk melihat ada nggak sih hubungan antara agama dan jiwa manusia, karena psikologi timur ini dapat menciptakan sesuatu yang bertahan hingga sekarang, yaitu agama, di mana agama itu adalah hal yang krusial. Tapi ada lagi kritik untuk psikologi timur karena banyak pihak yang mengatakan bahwa aliran dari psikologi timur ini terlalu religius dan mistis sehingga tidak rasional, dan psikologi timur ini terlalu berfokus pada permasalahan di daerah masing-masing, karena memang psikologi timur ini untuk membahas lebih lanjut moral yang telah dijelaskan oleh filsuf dari masing-masing daerah itu sendiri dan dikembangkan menjadi aliran psikologi timur gitu. Oke teman-teman, itu aja dari aku. Sekian, terima kasih telah menonton. Selamat tinggal.